Jesslyn dari kelas 12 IPS 6 nomor absen 12. Jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan atau masalah yang Bapak berikan di Google Classroom berupa video. Jadi sekarang masalah yang Bapak berikan yaitu dampak negatif dari iptek di bidang pendidikan, salah satunya adalah sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa pos atau komunikasi dalam jaringan internet dan lainnya dengan berbagai aplikasi yang ada. Nah, jadi di sini pastinya setiap masalah memiliki dampak negatif dan juga dampak positifnya. Nah, jadi dari sudut pandang saya sebagai siswa atau murid mengenai masalah ini, yaitu sistem pembelajaran tidak secara tatap muka. Menurut saya ini dampak positifnya yaitu siswa lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, atau siswa dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, bukan menghabiskan waktu seperti ke les. Nah, jadi jika ada yang tidak mengerti bisa langsung men-search di Google karena zaman teknologi yang udah maju dan juga aplikasi-aplikasi belajar yang ada. Siswa bisa langsung mencari materi-materinya di sana, tidak harus ke tempat-tempat les. Kemudian untuk dampak negatif dari masalah ini, menurut saya dampak negatifnya lumayan banyak karena seperti yang sekarang kita alami, yaitu pembelajaran online, karena situasi yang tidak mendukung kita untuk belajar di sekolah. Nah, jadi menurut saya dampak negatifnya lumayan banyak. Nah, jadi untuk dampak negatif yang pertama yaitu masalah jaringan. Nah, jadi untuk masalah jaringan ini dapat dibagi menjadi sangat banyak. Contohnya yang pertama yaitu saat kita melakukan Zoom ataupun Google Meet. Mungkin saja di sisi guru ataupun di sisi siswa ini ada satu yang jaringannya sedang tidak mendukung, sehingga membuat pembelajaran atau komunikasi antara siswa dengan guru menjadi tidak lancar. Contohnya seperti saat guru sedang menjelaskan sebuah materi, tetapi ada siswa yang jaringannya sedang tidak mendukung, sehingga membuat guru-guru itu di siswa ini bicara penjelasannya menjadi putus-putus, sehingga membuat siswa ini tidak mengerti atau tidak mendengar dengan jelas apa yang sedang dijelasin oleh guru ini. Kemudian contoh masalah jaringan yang kedua yaitu masalah pengumpulan tugas. Nah, contohnya guru matematika memberikan kita batas waktu pengumpulan tugasnya sampai jam 10. Nah, jadi untuk siswa-siswa sudah mempersiapkan, sudah membuat tugas-tugasnya dan mengumpulkan tugas pada jam 9 menit ke 55. Tetapi karena jaringan yang tidak mendukung, membuat siswa ini sudah terus bercoba terus-menerus untuk mengumpulkan tugas, tetapi akhirnya ia melewati batas pengumpulan tugas karena jaringan yang tidak mendukung. Nah, jadi di sini siswa ini dianggap sebagai telat mengumpulkan tugas, tetapi mungkin saja itu karena jaringan, bukan karena ia memang sengaja telat melakukan tugas ataupun apa. Mungkin saja itu karena kesalahan jaringan atau jaringan yang tidak mendukung. Kemudian dampak negatif yang kedua mengenai masalah ini yaitu mengenai mengerti atau tidak mengertinya siswa terhadap materi yang dijelasin oleh guru. Nah, jadi contohnya ada siswa A. Siswa A ini merupakan siswa yang sulit untuk menangkap atau memahami sebuah materi. Nah, jika kita belajar di sekolah atau melakukan pembelajaran secara tatap muka, murid ini atau siswa ini dapat bertanya langsung kepada gurunya mengenai apa yang dia tidak mengerti, materi-materi apa yang menurut dia susah dan lain-lain. Tetapi jika kita melalui pembelajaran tidak tatap muka, sulit bagi siswa A ini untuk bertanya kepada guru-guru. Contohnya, kita ingin bertanya melalui chat, tetapi kita tidak tahu apakah kita mengganggu waktu guru-gurunya, apakah gurunya sedang sibuk ataupun tidak. Jadi kita menjadi ragu untuk bertanya karena takut mengganggu waktu-waktu guru-gurunya yang sedang beristirahat. Nah, jadi yang kedua yaitu sudut pandang orang tua atau wali kelas mengenai sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, jadi menurut orang tua saya secara pribadi, menurut mereka ada dampak positifnya, yaitu orang tua menjadi tahu apa yang dilakukan anak-anaknya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Contohnya, apakah anak-anaknya benar mendengarkan materi-materi yang dijelasin ataupun anaknya bermalas-malasan. Nah, jadi jika secara tidak tatap muka, mereka menjadi tahu apa yang kita lakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung.
Yang kedua yaitu orang tua pastinya merasa lebih tenang atau merasa lebih aman ketika anak-anaknya itu belajar dari rumah atau belajar secara tatap muka. Karena orang tua tidak usah khawatir atau tidak usah takut kepada anak-anaknya. Contohnya, tidak usah khawatir apakah anaknya benar-benar belajar di sekolah, tidak usah khawatir apa yang dilakukan anak-anaknya di sekolah, dan juga yang lain-lain. Menurut orang tua saya yaitu takut kalau pembelajaran secara tatap muka ini membuat anak menjadi antisosial atau menjadi individualisme, menjadi tidak mau berkomunikasi dengan orang luar karena sudah terbiasa belajar sendiri. Gangguan pada mata. Nah, jadi dari pendapat dari orang tua saya, karena pembelajarannya secara tidak tatap muka, pastinya kita melihat HP, melihat laptop seharian, jadi menjadi takut terjadi kerusakan pada mata kita. Pandang dalam kepentingan dunia kerja atau industri. Contohnya orang yang membuat aplikasi belajar. Nah, jadi karena secara tatap muka, murid pasti ingin mencari materi lebih banyak. Nah, jadi selain dari Google, mereka pasti juga dari aplikasi-aplikasi belajar, contohnya seperti Ruang Guru, Kuiper. Nah, jadi karena adanya sistem pembelajaran online atau tidak tatap muka ini, aplikasi-aplikasi ini mendapat keuntungan. Nah, jadi bukan mereka aja mendapat keuntungan, siswa-siswa secara otomatis juga mendapat keuntungan dari materi-materi yang ada di aplikasi. Guru-guru. Nah, jadi karena sistem pembelajaran secara tidak tatap muka, guru-guru mungkin saja lebih susah untuk memberi nilai kepada murid-murid atau siswa karena mungkin aja murid itu mengambil jawaban dari Google. Jadi guru-guru susah untuk menilai kemampuan murid-murid yang sebenarnya. Guru-guru dalam menyiapkan materi harus secara jelas dan secara rinci, jadi membuat guru-guru lebih susah untuk mengumpulkan materi-materinya karena tidak secara tatap muka. Jadi guru-guru juga harus menyiapkan materi yang secukupnya untuk murid.